Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Tetap semangat belajarnya ya, walaupun hanya di rumah aja. Baik, perkenalkan, nama saya Emma Rahmawati. Kalau di sekolah bisa dipanggil Ustazah Emma. Di sekolah, saya mengajar mata pelajaran IPA terpadu. Nah, teman-teman, tahu nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua yang ada di alam semesta ini sangat teratur dan sangat rapih. Semuanya berdasarkan ukuran-ukuran yang sesuai dengan keadaan benda, baik benda yang sangat kecil maupun benda yang sangat besar. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengukuran. Semuanya udah pernah mengukur kan ya? Nah, sebelum kita membahas pengukuran lebih lanjut, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tonton sampai habis ya video ini, karena akan ada kuis yang harus kalian jawab di video ini. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya dan subscribe channel ini. Oke, langsung aja ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kita di sini akan belajar tentang pengukuran, teman-teman. Oke. Nah, pengukuran itu apa? Pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, besaran itu apa? Membandingkan suatu besaran. Lalu, besaran itu apa, teman-teman? Kita lihat di sini dulu ya. Nah, misalnya, kita sedang mengukur panjang meja dengan jengkal tangan. Nah, seperti ini ya. Mungkin di antara kalian sudah pernah ada yang mengukur memakai jengkal tangan ya. Seperti ini. Nah, dari sini, di sini panjang meja sebesar, ternyata setelah kita ukur panjang meja sebesar 10 jengkal tangan. Nah, di sini panjang itu adalah besaran. Nah, kemudian 10-nya itu adalah nilai besaran. Kemudian dan jengkal tangan. Nah, jengkal tangan itu adalah satuan. Seperti itu. Jadi, besaran itu apa? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai. Jadi segala sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai, artinya itu adalah besaran. Seperti di sini contohnya panjang. Panjang bisa diukur kan? Nah, dengan memakai apa alat ukurnya? Misalnya dengan menggunakan penggaris, ya kan? Nah, atau memakai jengkal tangan seperti tadi, atau menggunakan apa misal menggunakan tali misalnya. Nah, jadi panjang itu artinya bisa diukur. Nah, artinya panjang itu adalah termasuk ke dalam besaran. Seperti itu, teman-teman. Nah, sedangkan 10-nya itu nilai besaran, ya kan? Karena besaran itu kan memiliki nilai. Nah, nilainya, ternyata 10, gitu. Kemudian, satuan itu apa? Nah, satuan itu adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Seperti tadi, jengkal tangan. Oke, kita bandingkan yang lain ya. Ada contoh lain. Panjang meja adalah 2 meter. Nah, kira-kira teman-teman bisa membandingkan kalau yang tadi panjang meja adalah 10 jengkal tangan. Kalau yang ini panjang meja adalah 2 meter. Oke. Panjang tadi itu adalah besaran dan meja adalah dan 2 adalah nilai besaran, ya kan? Kemudian dan meter adalah satuan. Nah, perbedaannya tadi
yang tadi memakai jengkal tangan, yang ini memakai meter. Bisa dibandingkan. Nah, jadi kita lihat di sini ada gambar di samping seperti ini. Nah, di samping ini ada gambar orang sedang melakukan pengukuran dengan menggunakan penggaris. Makanya di situ satuannya adalah misal sentimeter atau meter seperti itu. Nah, jika kita bandingkan yang tadi memakai jengkal tangan dan yang satu lagi memakai penggaris, yaitu satuannya adalah meter, maka satuan itu dibagi menjadi 2. Nah, apa aja? Satuan itu ada satuan tak baku dan ada satuan baku. Nah, satuan baku itu apa? Satuan tak baku itu adalah pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk orang yang berlainan. Artinya, misal si Ani melakukan pengukuran dengan jengkal tangan seperti tadi, itu hasilnya 10 jengkal tangan. Jadi panjang meja itu adalah 10 jengkal tangan Ani. Kemudian adiknya Ani yang berusia 5 tahun, kebayangkan tangannya kecil-kecil. Nah, itu melakukan pengukuran juga. Misal pengen ikut-ikut mengukur. Kira-kira hasil pengukurannya sama nggak dengan Ani? Tentunya berbeda ya, karena tangan adiknya pasti lebih kecil-kecil. Kalau misalnya kita ukur, maka mungkin hasil pengukurannya bisa 20 jengkal tangan adiknya Ani. Seperti itu. Artinya pengukuran Ani dan adiknya berbeda. Nah, contohnya di sini untuk satuan tak baku tadi seperti tadi ada jengkal tangan, ada depa, ada hasta, ada langkah, dan masih banyak ya teman-teman. Kemudian untuk satuan baku. Nah, untuk satuan baku itu kalau yang tadi pengukuran antara orang yang satu dengan yang satu itu tidak sama, kalau ini pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang. Jadi mau Ani, mau adiknya, mau siapapun itu hasil pengukurannya akan sama. Nah, tadi seperti gambar yang kedua tadi itu bisa menggunakan satuannya menggunakan meter ya, jadi dengan menggunakan alat ukur. Jadi misal Ani mengukur meja itu 2 meter, jika adiknya pengen ikut-ikutan mengukur, ya pasti hasilnya akan sama-sama 2 meter. Seperti itu. Jadi artinya satuannya itu baku. Jadi contohnya di sini ada meter, ada detik, ada kilogram, dan masih banyak lagi ya. Oke, nah kita lihat di sini satuan tak baku. Nah, di sini ada ukuran depa. Ukuran depa itu ketika kita merentangkan kedua tangan kita, itu diukurnya dari ujung jari tengah kanan sampai ujung jari tengah kiri. Itu ketika tangan direntangkan. Nah, itu ukuran 1 depa gitu. Kemudian untuk ukuran hasta, di sini ukuran hasta di sini antara ujung sikut sampai ujung jari tengah kanan, gitu. Ujung jari tengah saja ya. Oke. Kemudian untuk jengkal, nah jengkal semuanya sudah mungkin sudah bisa ya. Jadi ketika jari kita direntangkan seperti itu, nah jadi ukurannya dari jempol sini sampai kelingking. Jadi ketika jari direntangkan, itu jengkal. Dan masih banyak lagi ya. Kemudian untuk satuan baku, ini contohnya, ini hanya contoh ya. Itu ada jam, ada menit, ada detik, itu menggunakan alat ukur arloji seperti itu. Nah, jadi pengukurannya sama. Jadi satuannya sama, itu hasil pengukurannya sama. Jadi ketika misalkan si A berapa jam waktu yang ditempuh dari kota A ke kota B. Nah, misal semuanya mengukur, oh ternyata hasilnya sama. Nah, seperti itu. Kemudian dengan penggaris kan hasilnya sentimeter ya, misal itu juga setiap orang pasti hasilnya juga akan sama seperti itu. Kemudian ada termometer, misal berapa suhu ruangan yang ada di kelas 7, oh ternyata 25 derajat Celcius.
Nah, ketika menggunakan termometer yang sama, maka hasilnya juga akan sama. Nah, itu perbedaan antara satuan tak baku dengan satuan baku. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, mungkin kalian sudah paham ya. Nah, paham, kita coba. Ada pertanyaan seperti ini. Massa tubuh Dinda adalah 45 kg. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang merupakan satuan adalah A. Massa, B. Dinda, C. 45, D. Kilogram. Nah, pilih ya. Kalian tulis jawabannya di kolom komentar di video ini. Jangan lupa ditulis namanya. Nanti kalau misalkan jawabannya betul, itu bisa menjadi poin tambahan nilai untuk kalian. Oke, teman-teman ya. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan ya? Jadi kesimpulannya, manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dalam perkembangannya perlu memahami benda-benda di alam ini untuk kelangsungan hidupnya. Memahami alam dan semua yang ada di dalamnya tidak terlepas dari pengamatan sifat-sifat benda di sekitarnya. Salah satu bagian dari proses pengamatan adalah melakukan pengukuran. Biasanya, untuk menggambarkan hasil pengukuran, kita menggunakan angka-angka. Setiap ukuran yang kita gunakan untuk menggambarkan gejala fisik secara kuantitatif itu disebut dengan besaran. Dengan kata lain, besaran adalah sesuatu yang dapat dilakukan dan dinyatakan dalam angka-angka. Oke teman-teman, sekian video yang kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum